Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebahas tentang sharing pribadi aku ya. Ini tuh tentang aku tuh PCOS tapi aku berhasil hamil. Sebelum aku cerita ke intinya, aku mau kasih tau dulu kalau PCOS itu seperti gangguan hormonal ya. Jadi sel telurnya itu kecil-kecil. Nanti aku kasih tahu di gambar di sini ya. Oke, singkat cerita, aku tuh nikah di Oktober 2019. Nah, dari 2019 Oktober itu, aku dan suami nggak langsung pengen punya anak. Di situ kita sempat nunda sampai di bulan Februari 2020. Ya, terus selang 1 bulan setelah kita sama-sama komit untuk mempunyai anak, tapi aku kan coba tes pack, ternyata masih negatif. Terus di bulan selanjutnya, di bulan Maret, April, aku tes pack lagi kok masih negatif. Dan aku ngerasa curiga, kenapa ya gitu kan. Terus setelah curiga itu, aku akhirnya datanglah ke dokter kandungan. Aku periksakan ke beliau. Nah, pas beliau USG, itu kan USG-nya di USG transvaginal. Ini pertama kalinya banget ya aku datang ke dokter kandungan. Ternyata dia bilang sel telur aku tuh kecil-kecil banget. Dan ini tuh salah satu dari PCOS. Si dokter ini bilang kalau misalnya untuk hamil kemungkinan besarnya kecil banget. Dan ini harus pakai terapi kayak misalnya minum obat-obatan, salah satunya seperti itu. Cuma saat itu kan aku tahu aku PCOS dan si dokternya juga ngomongnya nggak ngenakin kayak gitu kan. Jadi aku bener-bener langsung putus asa banget. Aku nangis gitu kayak kenapa, padahal saat itu kan aku kepengen banget gitu kan. Aku udah menunggu-nunggu, padahal ya walaupun menunggunya baru 2 bulanan. Nah, itu kan aku datang itu ke dokter di bulan April. Setelah dari dokter itu aku bener-bener kayak marah, sedih, campur aduk. Terus aku langsung searching-searching, yang namanya juga cewek kan, langsung searching-searching gimana sih supaya bisa hamil gitu. Karena si dokter itu sendiri kan nyuruh aku balik lagi untuk minum obat-obatan gitu dari beliau. Tapi aku nggak mau datang karena aku nggak mau nggak serak aja gitu sama dokter itu gitu kan. Terus abis itu aku coba segala cara nih, promil, dari promil madu, terus promil buah zuriat, terus promil macem-macem, pokoknya aku cobain di 1 bulan itu, dari bulan April sampai bulan Mei. Akhirnya semuanya juga ya belum berhasil gitu kan. Dan kayak pola pikir aku juga di situ kan stres banget. Jadi kayak ya bener-bener tiap hari cuman sedih, nangis gitu karena terlalu meratapi banget. Akhirnya ada di satu titik aku bener-bener sadar banget, sesadar-sadarnya kayak aku nggak bisa menginginkan kehendak aku gitu kan. Akhirnya aku coba menerima semuanya, aku coba menerima kalau aku PCOS, oke, gitu. Terus aku coba merubah nih pola pikir aku, seperti kayak menerima diri aku dulu, terus juga mencoba untuk kayak ikhlas gitu kan. Akhirnya dari pola pikir aku udah beres nih, aku urusan perhamilan di otak aku udah beres. Pokoknya aku nggak mau mikirin lagi, aku mau jalanin hidup aku mau bahagiain diri aku sendiri dulu ya kan. Terus yang kedua, aku memulai pola hidup sehat. Jadi yang pertama aku lakuin adalah aku makan makanannya lumayan sehat, tapi nggak terlalu sehat banget gitu ya. Sehatnya tuh apa sih, kayak ya sayur-sayuran hijau gitu. Terus juga makan apa aja aku nggak ada pantang gitu, kayak mau tepung, mau daging-dagingan, apapun itu aku makan, yang penting aku merasa itu tuh enak gitu di perut aku, di mulut aku ya. Setelah itu yang aku lakuin selanjutnya adalah olahraga. Itu penting banget ternyata. Jadi itu buat kayak memperbaiki hormon juga kan. Jadi aku olahraga, waktu itu olahraga apa sih? Aku olahraga yoga, aku olahraga jogging, terus kadang-kadang dulu sepeda juga, tapi aku paling banyak di yoga. Nah, terus selanjutnya apalagi yang aku lakuin? Aku tiap malam tuh sama suami minum air rebusan jahe. Ini yang pertama kali aku minum air rebusan jahe, terus sama kayak pandan gitu dicampur, direbus. Itu setiap malam aku minumin sama suami. Aku mikirnya di saat itu bukan untuk hamil ya. Ingat, aku tidak minum itu untuk hamil, tapi aku minum itu, aku mikirnya untuk sehat di badan aku dan badan suami gitu. Oke, ini di bulan Mei ya, berarti udah ke bulan Mei tuh aku udah melakukan hidup sehat. Aku udah merubah pola pikir aku, semuanya yang buruk-buruk udah aku buang, aku terima ya. Di bulan Juni, aku tuh merasa badan aku nggak enak, tiba-tiba aku kayak ngedrop gitu.
ini tuh kan memang sebelumnya aku punya asam lambung, dan asam lambungnya lumayan parah gitu ya. Nah di saat ini tuh kok makin parah gitu, jadi aku sempat bolak-balik ke UGD itu ada kali sekitar 4 kali. Nah yang keempat kali ini aku udah mau hampir di endoskopi, udah mau masuk ke ruang rawat inap. Cuman di situ saat itu aku tuh kayak ngerasa aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau gitu, kayak ada tarikan di dalam diri aku tuh aku nggak mau. Akhirnya aku pulang lah dari UGD, aku nggak jadi dirawat inap. Saat itu aku belum telat haid, jadi kira-kira sih 2 harian lagi aku baru mens. Harusnya jadwal mens aku di 2 harian lagi. Aku belum sama sekali kepikiran untuk tes pack ya. Jadi setelah aku pulang dari UGD itu kan udah pulang nih, aku minum obat lagi seperti biasa. Pokoknya aku hampir 1 bulan tuh obat-obatan terus deh, obat-obatan lambung gitu. Karena kumat terus-terusan, terus aku ngerasa payudara aku juga sakit banget. Terus aku ngerasa lagi kayak badannya capek banget gitu kan. Nah waktu itu pas banget aku udah telat mens ya. Selang 1 hari aku udah telat mens, aku cobalah tes pack. Ini beneran iseng, aku nggak ada niat sama sekali pikiran hamil. Aku cuman iseng aja lah pokoknya, aku mau tes pack aja deh gitu. Soalnya kan perutnya kayak nggak enak banget, badan nggak enak. Aku coba tes pack nih, pagi-pagi ya bangun tidur. Aku masuklah ke kamar mandi, aku tes ya kan. Abis aku tes, aku taruh lah tuh tes packnya. Karena aku tahu itu udah pasti negatif, jadi aku bodo amat, aku taruh di tes packnya. Terus aku balik lagi ke kamar, aku beres-beres. Nah aku lupa kalau aku udah tes pack. Akhirnya aku balik lagi, ambil itu tes pack. Pas aku lihat garisnya samar dong, samar. Jadi dia udah ada 2 terus samar yang satunya. Sumpah itu aku langsung gemeteran, kaget, bener-bener kaget banget. Aku kaget banget saat itu, kayak udah nggak nyangka banget kenapa ini, kayak ini bener gitu, ini samar tapi ya kayak nggak mungkin. Ya udah akhirnya puji Tuhan aku hamil selama 9 bulan tanpa ada rasa-rasa apa-apa. Anaknya udah, usianya tuh udah mau 2 tahun, dan aku baru sempet bikin video ini. Karena kenapa aku bikin video ini, karena aku sekarang lagi hamil lagi. Sumpah ini juga gak nyangka banget juga sih. Ini salah satu miracle juga kenapa aku bisa hamil lagi anak kedua, padahal aku PCOS. Nanti aku bakalan ceritain lagi di next video. Jadi kalau kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya tahu kalau misalnya nanti aku bikin video lagi ya. Guys, please semangat buat kalian yang masih berharap, masih menginginkan banget gitu anak. Aku berdoa buat kalian supaya kalian bisa mendapatkan itu, supaya Tuhan berikan yang di waktu yang tepat buat kalian. Semangat ya buat kalian semua yang masih menunggu, jangan menyerah, gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Semangat!